muter nanti. Kancane to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK 7 Purworejo berkunjung untuk membuat video sejarah tentang Mbah Eyang Raja Pandhita. Iya. Bagaimana asal mula sejarah Mbah Eyang Raja Pandhita? Begini, sejarah Eyang Raja Pandhita itu sebenarnya kan putra dari Eyang Nyai Bagelen. Ceritanya Nyai Bagelen itu waktu itu bernama Nyai Lorowetan, terus sampai tua dijuluki Nyai Bagelen. Nah, Eyang Nyai Bagelen itu punya putra 3, putri 2, yang 1 laki-laki. Terus yang 2 itu, yang putrinya itu meninggal di saat masih muda atau masih anak-anak. Dan yang 2 itu diberi nama Roro Taker dan Roro Pitrah. Nah, waktu itu Roro Taker dan Roro Pitrah bermain apa tuh namanya, gulik-gulian tuh. Kotak umpet. Nah, waktu itu Roro Pitrah dan Roro Taker itu main petak umpet, tapi ngumpet di lumbung tempat penyimpanan padi dan ketan hitam, padi ketan hitam dan dele hitam. Nah, waktu itu karena Nyi Roro Bagelen atau Nyai Rorowetan itu teteknya itu kopek. Jadi supaya sewaktu netei putranya yang masih netek itu nggak repot, akhirnya tetek disampaikan ke belakang sambil kerja netei anaknya yang namanya Raden Bagus Gento itu waktu kecilnya. Nah, di situ Raden Bagus Gento netek sampai ketiduran, tapi sambil Nyai Bagelen itu sambil milihi kedelai hitam dan padi ketan hitam yang bagus untuk benih nantinya. Nah, waktu itu yang netek bukannya setelah Raden Bagus Gento itu ketiduran, yang netek bukannya Raden Bagus Gento tapi pedet atau sapi yang masih kecil itu. Nah, waktu itu karena suami dari Nyai Bagelen itu sering berjalan keluar untuk niti perso atau untuk keliling ke wilayahnya, itu pulang istilahnya kaget karena melihat yang netek itu bukannya Raden Bagus Gento atau anaknya, namun malah sapi yang masih kecil atau pedet. Nah, di situ suami dari Nyai Bagelen itu ketawa terbahak-bahak, dan karena mendengar
suaminya ketawa terbahak-bahak, itu Nyai Bagelen terus kaget, ternyata yang nyusu atau yang netek itu bukannya Raden Bagus Gento, tapi malah Bedet. Nah itu jadi perang mulut atau adu mulut istilahnya tuh. Nah sampai gede-gedean, terus akhirnya antara Nyai Bagelen dan Ki Bagelen itu berpisah, terjadi perceraian. Terus Ki Bagelen itu namanya Pangeran Awu-Awu Langit, ya. Ya, terus di situ terjadi perpecahan. Tapi sebelumnya terjadi perpecahan, Pangeran Awu-Awu Langit nanyakan anaknya yang dua di mana. Anaknya yang Roro Fitrah dan Roro Taket di mana ditanyakan. Tahu-tahu dicari kemana-mana nggak bisa ketemu. Akhirnya lumbung yang buat nyimpen padi dan kedelai hitam itu dibongkar, ternyata di situ. Tuh. Sampai sekarang petilasannya ada itu, yang makamnya Roro Fitrah dan Roro Taket itu di candi sebelah barat jembatan Bagelen. Tuh. Itu sampai sekarang ada petilasannya. Gitu. Jadi Eyang Raja Pandhita itu bermula dari situ. Setelah Raden Bagus Gento gede dan akhirnya dewasa, itu diberi nama Pangeran Damarmoyo atau Raja Pandhita. Nah, Raja Pandhita itu berasal dari anak raja, putra raja yang berwatak pandita. Jadi Raja Pandhita itu nggak mau jumeneng ratu atau menduduki tahta kerajaan, nggak mau. Dia terus kemana-mana istilahnya bertapa, atau kalau dulu bertapa, kalau sekarang ya istilahnya apa ya, nganglang jagat gitu, ngapanditan gitu. Itu sejarahnya. Terus tempat ini memang pesarannya yang Raja Pandhita. Itu sebelumnya sejarahnya. Masih ada lagi. Letak geografis makam Eyang Raja Pandhita gimana? Letak Eyang Raja Pandhita makamnya kan? Iya. Setahu saya ya ada di sini, ini tempat ini. Jadi di Ngargo, di perbukitan Menoreh, bertempat di Dusun Ngargo, Hargorejo. Sekian dari kami. Ada plano. Sekian dari kami. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.